Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Raffi Urat CSSR dalam renungan hari Jumat dalam Oktav Paskah. Mari kita awali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu, mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, kisah Injil Yohanes yang kita dengarkan hari ini adalah tentang Yesus menampakkan diri sekali lagi kepada para muridnya. Penampakan ini merupakan penampakan yang ketiga kalinya. Pertama kepada dua murid yang dalam perjalanan menuju ke Emmaus, dan yang kedua kepada murid-murid yang sedang mendengarkan kisah dua murid ini di Yerusalem, dan yang ketiga terjadi ketika para murid sedang membereskan jala ikan mereka. Kisah ini terjadi di pantai Danau Tiberias karena para murid setelah kepergian Yesus, mereka kembali ke rutinitas mereka sebelum dipanggil oleh Yesus, yaitu sebagai penjala ikan atau sebagai nelayan. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa penampakan Yesus pasca kebangkitan bukanlah halusinasi belaka. Pada bagian pertama Injil hari ini, Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada para rasul dan memberi mereka simbol misi mereka dalam tangkapan ikan yang ajaib. Diikuti dengan sarapan ikan bakar yang telah Yesus persiapkan untuk mereka. Bagian kedua digambarkan bahwa dengan penampakan Yesus yang ketiga kalinya ini, para murid sudah semakin yakin dan percaya bahwa itu adalah Yesus, guru mereka, sungguh-sungguh telah bangkit.
Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, para rasul membutuhkan waktu dan proses dalam mengenal dan percaya sungguh akan kebangkitan Yesus. Begitupun dengan kita. Kita pun butuh waktu dan proses untuk mengenal Yesus, hingga akhirnya sungguh yakin dan percaya akan Dia sebagai penyelamat kita. Maka gereja selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk terus mendalami dan tidak jemu-jemu untuk belajar mengenal siapa sebenarnya Yesus. Setiap pribadi diberikan kemampuan yang berbeda-beda pula. Ada yang cepat, tetapi ada juga yang lambat. Kita menghargai semua proses itu. Maka kita mengenal dengan istilah tidak ada yang terlambat dalam mengikuti Yesus. Asalkan kita terus berjuang untuk mengenal dan memahami Yesus. Proses-proses itu pun berbeda-beda satu sama yang lain. Misalnya ada yang melalui peristiwa biasa dalam hidup. Tetapi ada yang harus melalui peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Saudara-saudariku, semoga kita mampu memaknai setiap peristiwa dalam kehidupan kita sebagai sebuah proses pemurnian iman dan pemurnian kepercayaan untuk sampai pada sebuah kepastian bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan dan penebus kita. Nikmatilah setiap proses dalam hidup kita dan selalu menyertakan Tuhan di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku sekalian, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.